Student terhormat, sebelum saya masuk ke kasus saya akan merespon terlebih dahulu argumen dari tim pro. Yang pertama, ujian tertulis dan setup Prime Minister, di mana mereka bisa mempersiapkan diri dengan materi, kisi-kisi, akan menjadi kontraproduktif. Karena dengan ini, mereka bisa mempersiapkan jawaban dan respon yang tepat untuk bisa lulus tes. Hal ini membuat asesmen tersebut menjadi sekadar formalitas bagi para calon orang tua, yang mana mereka menganggap bahwa dengan lulus ujian ini, mereka bisa memiliki anak sesegera mungkin. Atau misalnya pada tes psikologis, orang tua ini bisa mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin dan menekan emosi mereka yang lainnya agar mereka bisa lulus tes tersebut. Sebab kita mengetahui bahwa para calon orang tua ini sangat ingin memiliki anak dan tentunya mereka akan rela menekan ego mereka demi bisa dianggap layak untuk memiliki anak. Pada akhirnya, asesmen ini bukanlah menjadi tantangan bagi mereka, namun sekadar ujian tertulis yang harus mereka lewati, sekadar syarat yang harus mereka penuhi. Pada akhirnya hal ini membuang sumber daya, yang mana untuk mempekerjakan ahli, psikolog, dan sebagainya membutuhkan uang. Namun asesmen ini pada akhir tidak bekerja dengan efektif dan produktif sebab tidak ada jaminan bahwa orang tua bisa menerapkan apa yang mereka pelajari di tes ini dengan di situasi nyata. Di tes, calon orang tua memang bisa menjawab bahwa mereka akan tetap tenang ketika anaknya nakal dan tantrum. Namun di situasi nyata, ketika anak mereka nakal dan tantrum, ketika mereka sedang lelah dan banyak pekerjaan dan kewalahan, belum tentu orang tua bisa tetap tenang dalam menghadapi situasi tersebut. Belum tentu orang tua ini bisa mempertanggungjawabkan jawaban mereka di tes tertulis di kehidupan sesungguhnya. Yang kedua, Prime Minister juga menyebutkan bahwa sistem asesmen ini disamaratakan standarnya. Hal ini berarti akan ada satu pola parenting yang sama. Sedangkan setiap calon orang tua itu datang dari latar belakang yang berbeda, memiliki suku, adat, budaya, dan kepercayaan yang berbeda, status sosial dan ekonomi yang berbeda, kepribadian dan prinsip yang berbeda, dan anaknya pun nanti akan memiliki kepribadian yang berbeda. Lantas, mustahil jika di kalangan orang tua, calon orang tua dan anak yang memiliki banyak perbedaan, ditetapkan satu standar cara pengasuhan yang sama. Sebab parenting yang bekerja di satu keluarga belum tentu bekerja di keluarga yang lainnya. Saya yang datang dari keluarga yang mana ibu saya sering menegur saya dengan ketegasan dan nada yang keras. Saya dapat menerima dan beradaptasi dengan parenting ini dari orang tua saya. Namun, orang lain yang berasal dari keluarga berprinsip kelembutan dan kesabaran belum tentu dapat menerima parenting semacam ini, dan saya pun belum tentu menerima cara parenting mereka. Sebab, tolak ukur setiap keluarga dalam mengekspresikan afeksi dan rasa peduli dan cara mendidiknya itu berbeda-beda, dan cara penerimaannya berbeda pula. Apa yang saya mengerti dan terima dari orang tua saya belum tentu bisa dimengerti dan dipahami orang lain, begitupun sebaliknya. Keinginan tim pro untuk menyamaratakan satu standar parenting adalah sesuatu yang mustahil karena adanya keberagaman yang sudah saya jelaskan. Masuk ke argumen saya yang pertama, memiliki 5 lapisan. Argumen saya itu memiliki anak adalah keputusan mutlak dari orang tua yang tidak dapat dicampur tangani. Dewan juri ketahui bahwa hak untuk menghasilkan keturunan, beranak cucu, dan memiliki anak adalah suatu hak fundamental yang tidak boleh diintervensi dan dibatasi negara. Hak fundamentalnya ada 3. Yang pertama, hak untuk menerima penerus dan suksesor. Tentunya, semua orang ingin memiliki seseorang yang mewariskan dan menjadi legasi mereka di dalam keluarga mereka. Yang kedua, hak untuk mengasihi dan mencintai anaknya. Anak sendiri adalah buah hati, buah cinta dari suatu pernikahan dan hasil cinta dari orang tuanya. Yang ketiga, hak untuk memperbesar keluarganya dan berkelompok internal, memiliki tempat untuk pulang, tempat untuk berlabuh, kelompok yang akrab dan personal dengan dirimu sendiri. Di sisi pemerintah, akan ada orang-orang yang tidak bisa diteruskan mimpi dan namanya, tidak bisa mencintai anaknya, dan tidak bisa memperbesar keluarganya. Ini adalah suatu hal yang immoral dan jahat. Juri masuk ke lapisan yang pertama. Yang pertama, negara sifatnya pasif dan menerima laporan. Di status quo sudah ada KPAI, Komnas HAM Anak, komunitas atau aktivis hak anak, LPAI, dan lain-lainnya. Sudah ada banyak lembaga yang memastikan hak-hak orang tua dipenuhi, namun juga memastikan hak-hak anak juga dilindungi dan dipenuhi. Misalnya, ada anak yang di-abuse, baik fisikal maupun verbal. Sudah ada sanksi yang jelas jika dilaporkan oleh anaknya ataupun pihak manapun. Dan orang tuanya pun akan diadili dan diberi sanksi jika memang terbukti bersalah. Artinya, orang tua pun sebenarnya sudah sadar bahwa ia tidak boleh menganiaya anaknya, sebab sudah ada precaution dan sanksi jelas dari lembaga-lembaga tadi di status quo kita. Yang lapisan yang kedua, orang tua sekarang sudah lebih progresif. Orang tua kita zaman sekarang adalah korban dari parenting zaman dulu yang konservatif, abusif, keras, tertutup. Mereka sudah menjalani berbagai bentuk penganiayaan, baik verbal maupun fisik. Hal ini berarti mereka sudah paham bagaimana pahitnya parenting masa lalu, dan mereka memiliki penyesalan dari hasil parenting orang tua mereka. Penyesalan ini pun melahirkan keinginan untuk memperbaiki parenting yang ada, memperbaiki mindset yang ada, parenting yang abusif, yang konservatif, yang tiger parenting. Mereka tentunya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dan tentunya tidak mau anak mereka merasakan lagi apa yang mereka rasakan. Artinya kaum milenial yang nantinya akan jadi orang tua akan mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan mereka sebagai orang tua karena mereka memiliki standar parenting seperti apa yang tidak akan menyakiti anaknya, seperti dulu dia disakiti oleh orang tuanya. Lapisan yang ketiga,
diskursus di antara pasangan. Tidak seperti klaim PM bahwa diskursus ada karena tes, kami rasa diskursus ini ada karena komparasi antara masa lalu dan apa yang seharusnya terjadi di realita. Inilah kenapa komparasi pasangan sebelum menikah dan punya anak akan membandingkan masa kecil mereka dan parenting orang tua mereka, sebab mereka tentunya tidak ingin anaknya membenci mereka atau merasa mereka tidak mau anak mereka merasa menderita. Inilah kenapa akan ada diskursus antara pasangan tentang kapan mereka siap jadi orang tua, apa yang harus mereka persiapkan dan apa yang ingin mereka capai sebagai orang tua. Diskursus antara pasangan ini lebih produktif, lebih baik, lebih positif karena mereka merundingkan bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik, bagaimana agar masa lalu tidak terulang lagi. Alih-alih diskursus Prime Minister yang hanya sebatas mengenai cara lulus tes dan memenuhi syarat untuk memiliki anak secara legal di atas kertas. Lapisan yang keempat, informasi mengenai parenting yang sudah tersedia di berbagai macam media. Di status quo, sudah banyak media yang membahas konten mengenai parenting untuk mengedukasi society. Psikolog dan ahli lain sudah membuat akun-akun baik di TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya untuk mengedukasi para calon orang tua. Mereka memaparkan resiko parenting yang salah, contoh parenting yang baik, cara menghadapi anak, dan hal-hal lain seputar parenting yang dipaparkan oleh orang-orang kompeten seperti psikolog, psikiater, dan sebagainya. Selain itu di status quo, media sosial telah digunakan sebagai media komunikasi dan sharing antara orang tua mengenai pengalaman-pengalaman mereka dan cara mereka mengatasi kesulitan di dalam parenting. Hal ini menjadi media komunikasi antara para calon orang tua dan mereka orang tua yang sudah berpengalaman dan merasakan realita bagaimana sebenarnya memiliki anak. Ini bisa mengedukasi calon orang tua. Mereka bisa memotivasi dan mendorong mereka melalui pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Dan pada saat yang sama, ini juga memberi semangat dan support dalam komunitas orang tua, sebab mereka orang tua sudah memikul dan merasakan hal yang sama di dalam parenting. Dan menjadi media yang baik untuk para orang tua dan calon orang tua untuk belajar bersama, saling berkomunikasi, saling mensupport. Dan kita pun tidak lagi membutuhkan intervensi negara dan pengekangannya, karena di status quo pun orang-orang sudah ingin menjadi orang tua yang terbaik untuk anaknya. Lapisan yang kelima yang terakhir, menjadi orang tua adalah suatu hal yang dialami secara langsung. Pada akhirnya juri, kelahiran anak adalah momen yang mengubah hidup orang tua. Ketika orang tua akhirnya menggenggam dan melihat anak itu di depan matanya, itu adalah suatu saat ketika mereka berubah, di mana orang-orang yang temperamen melihat anaknya menjadi terdorong untuk belajar sabar. Orang-orang yang sibuk rela mengorbankan waktunya untuk anaknya. Orang-orang yang berambisi rela mengorbankan karir dan waktunya. Untuk menjadi orang tua dan memahami kesulitannya, kamu harus menjadi orang tua terlebih dahulu. Tidak ada template-nya. Dengan ini, saya dengan bangga menentang mosi ini.